السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام وأصدقه كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini kita bertemu di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya, ampunannya dan taufiknya kepada kita semua. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana diriwayatkan oleh sahabatnya namanya Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau nama aslinya adalah Abdurrahman. Hurairah itu artinya kucing kecil. Kenapa? Karena sahabat Nabi ini sangat suka dengan kucing. Akhirnya Nabi menggelarnya dengan nama Hurairah. Iya. Radhiyallahu anhu itu gelar untuk para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang bukan sahabat Nabi tidak boleh dikatakan radhiyallahu anhu. Itu hanya gelar kepada sahabat Rasulullah. Sama dengan para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi seterusnya, itu namanya gelarnya apa? Alaihi salam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi assalam. Nah, Nabi Muhammad apa gelarnya? Sallallahu alaihi wasallam. Ini spesial bagi Rasulullah. Ada satu sahabat Nabi namanya Ali. Ali ini bin Abi Talib adalah sepupu sekalinya Rasulullah. Digelar oleh Rasulullah namanya karramallahu wajhah. Aliyun, Ali karramallahu wajhah, bukan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena derajat beliau melebihi sahabat-sahabat yang lain. Dia punya kelebihan tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Apa artinya karramallahu wajha? Artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena Imam Ali ini dalam hidupnya tidak pernah menyembah berhala. Nah, kalau sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar, Umar, itu masuk Islam sebelumnya musyrik. Tapi kalau Imam Ali tidak. Yang kedua, Imam Ali ini selama hidupnya tidak pernah lihat anunya. Dinengkeni itu anunna. Apa maksudnya itu anunna? Dinengkeni itu lama rupa. Bayangkan, anunya saja tidak pernah lihat, apalagi anunna taweh. Jadi itu salah satu kenapa beliau dikatakan karramallahu wajhah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila sholati,
apabila kamu, kalau kita letterlek artikan ini, artinya apabila kamu telah salat. Idza qumta ila salati, qumta itu kan fi'il madhi, sesuatu yang sudah kita lakukan. Apabila kamu telah mendirikan salat, fa asbighil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Nyambung enggak itu? Enggak nyambung. Iya kan? Nah, makanya kita itu tidak boleh serta-merta langsung kita terjemahkan letterlek. Jadi maksudnya ini adalah apabila kamu ingin salat. Sama dalam Al-Quran itu. Ya, ada di dalam Al-Quran juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itu juga menggunakan fi'il madhi. Kalau kita letterlek itu sudah salah kalau kita terjemahkan letterlek. Nah, hati-hati menerjemahkan kalau kita tidak paham bahasa Arab. Ada juga di dalam Al-Quran itu banyak yang salah menerjemahkan. Apa itu? Wa man dakhala 'alaiha kana amina. Wa man dakhala 'alaiha kana amina. Siapa yang masuk dalam Masjid Haram, amanlah dia. Itu letterleknya. Bahaya kan? Ketika dibaca orang-orang musuh-musuh Islam, ada seorang pastor dari Kairo, dari Mesir, mengkritisi ayat ini. Ini ayat mengatakan siapa yang masuk dalam Masjid Haram, amanlah dia. Kenyataannya kan tidak. Betul? Kita pernah didorong di dalam, diinjak-injak. Apalagi kalau kita mau tawaf, kita mau cium Hajar Aswad, habislah kita. Bisa hilang itu gigi itu. Iya kan? Saya lihat sendiri di depan Masjid Haram itu, darah itu mengalir itu depan Ka'bah itu. Iya, banyak orang kecopetan di situ. Aman apa? Jadi bertentangan ayat ini dengan kenyataan. Maka diproteslah kita. Nah, kenapa? Karena pastor ini merasa pintar bahasa Arab. Padahal ini ayat ini mengandung arti, memang bacanya itu kalau kita baca dia sifatnya berita. Apa itu berita? Bisa bohong, bisa benar, betul? Umpamanya ada kebakaran, bisa benar, bisa salah, bisa tidak, iya kan? Bisa kita benarkan, bisa kita salahkan, namanya berita. Berita dalam dunia dalam berita, dunia dalam, jadi semua namanya berita, bisa benar, bisa salah. Jadi ayat ini sifatnya apa? Berita. Teksnya berita, tetapi artinya perintah. Hati-hati. Jadi maksud dari ayat ini adalah perintah, bukan berita. Nah, kalau perintah bisa benar, bisa salah, tidak? Tidak. Namanya perintah selalu tidak ada hubungannya bohong dengan benar. Seperti contoh saya katakan, berdiri, ada hubungannya dengan benar dan salah di situ? Tidak ada hubungannya. Jadi ayat ini mengandung arti apa? Perintah. Jadi bagaimana artinya itu? Wa man dakhala kana alaihi amina. Bagaimana teksnya? Wa man dakhala alaiha fa ammin kullaman dakhala alaiha. Itu maksudnya. Fa ammin kullaman dakhala alaiha. Amankanlah Masjid Haram setiap yang masuk di dalamnya. Itu maksudnya. Amankanlah, ciptakanlah keamanan setiap siapa yang masuk dalam Masjid Haram. Itu artinya. Saya pernah misalnya subuh saya dengar di radio seorang kiai diterjemahkan itu letterlek, enggak salah nih. Bahaya ini. Jadi maksudnya itu siapa yang masuk di Masjidil Haram tidak boleh menciptakan peperangan, harus menciptakan kedamaian, harus menciptakan kasih sayang. Itu maksudnya wa man dakhala 'alaiha kana amina. Makanya siapa yang berbuat dosa di dalamnya besar sekali dosanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqatuluhum haitsu taqtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjid hatta yuqatilukum fi. Ayatnya jelas.
tidak boleh berperang dalam Masjidil Haram. Tetapi kalau kamu diperangi, apa kata Allah? Perangi. Jadi boleh berperang dalam Masjidil Haram. Nah, ketika kita berperang dalam Masjidil Haram, aman tidak? Ya, tidak aman. Tapi jangan memulai peperangan dalam Masjidil Haram, tidak boleh. Tapi kalau anda diserbu, kata Allah, lawan sekalipun dalam Masjidil Haram. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk. Idza kunta ila sholati, apabila kamu ingin salat, fa asbighil wudu'ah. Fa asbighi gha. Kalau kita sebut gha, tidak boleh gah. Tidak ada dalam bahasa Arab itu gah. Gairi, salah. Yang benar ghairi, gha. Tidak ada bahasa Arab gah. Gairil, gai, apa itu gah? Tidak ada gah dalam bahasa Arab. Yang ada apa? Gha. Di sini hurufnya di ujung. Ya, fa asbighil ghairi, bukan gairi. Itu deh. Fa asbighil wudu'a, sempurnakan wudu. Jadi wudu itu landasan daripada diterimanya solat kita. Nah, sebelum wudu apa? Najis. Jadi kalau ada najis melekat di tubuh kita, sekalipun sempurna wudunya, batal enggak salatnya? Ya batal juga. Makanya kalau kita bicara masalah ibadah, ya pertama-tama kita bahas masalah apa? Masalah taharah, bukan masalah wudu, masalah kebersihan. Makanya umat Islam adalah orang yang pertama-tama yang membahas tentang kebersihan. Ya, ada namanya najis, najis mukhaffafah, najis mughalladah, najis mutawassithah, najis yang lain. Jadi perbaiki memang cebok tak, perbaiki kalau kencing cebok tak bagaimana. Setelah bersih semuanya, baru kita berwudu lagi. Setelah berwudu, sempurnakan wudu tak. Jangan sampai tidak sempurna. Kenapa? Karena Nabi pernah menunjuk sahabatnya yang tidak sempurna ketika berwudu. Dia tidak, pada saat disiram kakinya, tidak kena tumitnya di belakang. Biasa kan kalau kita cuci kaki kita itu langsung disiram dari depan. Dia tidak cuci dari belakang. Nabi melihat itu. Akhirnya Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Masuklah orang neraka, masuklah orang itu masuklah dalam api neraka orang yang tidak menyentuh air wudunya tumitnya. Weh, bahaya nak. Jadi hati-hati kalau berwudu, lihat semua yang mana yang belum disentuh oleh air ke seluruh anggota wudu kita. Ya, jangan berwudu jurus kungfu. Weh, cepat itu tek. Hati-hati. Dari sini dimulai sahnya salat kita. Wudu tidak sah, tawafnya tidak sah. Wudu tidak sah, hajinya tidak sah. Betul? Jadi wudu ini berbahaya sekali. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, summa istaqbalil qiblata. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Ini syarat. Jadi wudu itu syarat atau rukun? Syarat. Menghadap ke kiblat itu rukun atau syarat? Syarat. Apa itu syarat? Syarat adalah perbuatan yang harus kita lakukan sebelum salat. Jadi semua kewajiban yang kita lakukan sebelum salat disebut apa? Syarat. Maka disebutlah syarat sah. Ya. Nah, apa itu rukun? Rukun adalah perbuatan yang wajib kita lakukan di dalam salat itu. Al-Fatihah rukun, sujud ruku rukun di dalam salat. Nah, ini menghadap ke kiblat. Jadi sebelum kita takbir, cari dulu mana kiblatnya. Di hotel mana kiblatnya? Kita musafir mana kiblatnya? Nah, sekarang sudah gampang Bapak Ibu ya. Sudah ada kompas, tinggal lihat ini kiblatnya. Enggak ada alasan kecuali kalau baterainya habis. Ya. Nah, kiblat itu yang mana kiblat? Kiblat itu ketika kita menghadap ke Ka'bah. Nah, kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, wajah kita harus berhadapan dengan Ka'bah itu. Ka'bah itu kecil. Sudah pernah kita lihat ya? Apa di TV atau di mana? Nah, kalau kita berada di luar Masjidil Haram,
Yang penting kita menghadap ke masjid haramnya. Tidak harus tepat wajah kita menghadap ke kiblat. Nah, kalau saya berada di Madinah Munawwarah, yang penting wajah saya menghadap ke Mekah. Tidak harus tepat di Ka'bahnya itu. Iya kan? Masa dicari mana Ka'bahnya, mana Ka'bahnya? Kamu ada di mana? Di Madinah. Susah sekali. Nah, kalau kita berada di Indonesia, yang penting kita menghadap ke barat. Mana barat? Ini, selesai. Tidak usah dicari. Miring-miring sedikit enggak apa-apa. Ada itu masjid ini harus dirombak. Kenapa? Miring dia, tidak tepat Ka'bah. Dari Sabang sampai Merauke, bagaimana luasnya itu? Terus mau tepat Ka'bahnya, enggak ada yang bisa. Jadi Nabi mempermudah. Siapa yang mempermudah? Nabi bilang, bainal masyriq wal maghribi al-qiblatu bainal masyriqi wal maghribi. Kiblat itu siapa yang menghadap ke barat sudah menghadap ke kiblat. Kalau kita di Tunisia, Maroko, Aljazair, saya lama di sana. Waktu kita sekolah di sana. Di sana menghadap ke timur. Siapa yang menghadap ke timur itu sudah kiblat itu. Bapak di Indonesia menghadap mana? Ke barat. Kalau saya selama 10 tahun lebih di sana menghadap ke mana? Ke timur saya salatnya. Jadi tidak perlu kita wah mana Ka'bahnya, mana Ka'bahnya. Miring-miring dikit enggak apa-apa. Nah, kemudian beda lagi kalau kita tidak tahu Ka'bahnya kan? Saya tidak tahu mana Ka'bah, mana kiblat, kemana kita menghadap. Baru kita ambil satu ayat dalam Al-Quran, aina ma antu wallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu arahkan wajahmu, di situ ada Allah. Itu di saat kita tidak tahu kiblat. Betul Bapak Ibu ya? Ya, jangan dipaksakan mana kiblat, mana kiblat. Pokoknya di mana kau menghadap, di situ Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita pahami bahwa ketika kita salat bukan menyembah Ka'bah. Kan ada yang menuduh kita, ini umat Islam ini dia sembah Ka'bah. Tidak. Kita menghadap ke Ka'bah pertama karena perintah. Apa perintahnya? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Perintah. Yang kedua, kita menghadap ke Ka'bah karena itulah tempat yang paling termulia dari seluruh tempat yang ada. Yang ketiga, kenapa kita menghadap ke Ka'bah? Karena untuk mempersatukan arah umat Islam dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang disembah, tetapi menyatukan arah wajah umat Islam dalam menyembah kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya kalau kita tidak tahu Ka'bah, di mana saja kita menghadap. Berarti bukan Ka'bah yang kita sembah. Iya, jelas. Masjid, semua masjid itu, Ka'bah itu, Masjid Haram itu satu-satunya tempat yang ditunjuk oleh Allah. Di sini Ka'bah. Siapa yang tunjuk langsung? Allah yang tunjuk. Makanya seluruh masjid yang ditunjuk oleh manusia harus menghadap ke masjid yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuannya. Ya, jangan sembarangan seperti gereja-gereja atau agama-agama lain. Di mana saja menghadap ya terserah. Kemudian fakabbir. Apa itu fakabbir? Maka takbirlah. Takbir. Takbir itu apa kata-kata takbir? Namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi sekarang saya sudah berwudu sempurna, berdiri, kemudian menghadap ke kiblat. Mulailah saya takbir. Allahu Akbar. Nah, tangan saya ini sunnat atau wajib? Ini dikatakan fakabbir, maka takbirlah. Hadis mengatakan takbirlah. Tidak dikatakan angkatlah kedua tanganmu dan takbirlah. Tidak. Dikatakan di sini takbirlah. Maka ini menunjukkan bahwa mengangkat tangan ketika salat sunnat hukumnya. Jadi boleh saja saya salat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sah Bapak. Tidak harus. Saya pernah
Waktu saya jadi mahasiswa di luar negeri, imamnya ini enggak diangkat tangannya, langsung Allahu Akbar. Hah? Ikuti saja, karena kalau kita enggak paham mengerti begini, langsung ini enggak sah salatnya. Berdiri langsung Allahu Akbar, bismillah, enggak angkat tangannya. Oh iya, tahu sunat memang. Jadi bedakan mana sunat, mana wajib. Nah, sekalipun itu sunat, kita harus mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengangkat tangannya. Iya kan? Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betul begitu artinya? Jadi pembukaan salat kita adalah Allah yang Maha Besar. Coba dibayangkan bagaimana besarnya Allah. Nah, setelah kita menghadirkan kebesaran Allah, ya, di dalam pikiran dan hati kita, Allah Maha Besar bersamaan dengan tangan kita. Jadi kebesaran Allah ini menunjukkan bahwa kita itu sangat kecil di hadapannya, dan kita itu menyerah di hadapannya. Betul? Menyerah. Jadi takbir itu menunjukkan penyerahan diri kepada, karena itu penyerahan, maka kita angkat tangan kita. Kalau kita diancam sama polisi, apa dia bilang? Angkat kaki atau angkat tangan? Jadi kalau ada pencuri sudah angkat tangannya, itu menyerah namanya, betul? Jangan lagi ditembak, menyerah minta buah. Nah, kita juga di hadapan Allah menyerah. Buktinya apa? Saya angkat kedua tangan saya. Betul Bapak Ibu ya? Jadi jangan, ini bukan sekedar mengangkat, ada maknanya di situ. Jadi kita harus tunjukkan bahwa saya betul-betul menyerah di hadapan Allah. Allah menyerah memang, Mak. Makanya di hatiku, di pikiranku tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang takbir Allah Akbar, bohong-bohong je ini. Tidak ada di hatinya Allah. Jadi penyerahan itu harus ditunjukkan di hadapan Allah, dan Allah Maha mengetahui isi hati kita. Makanya khusyuk betul kita. Allahu Akbar, gitu ya. Nah, kalau kita angkat kedua tangan kita ini begini atau begini. Ada orang menyerah begini. Angkat tangan. Orang angkat tangan itu begini. Betul? Betul tidak? Sepakat enggak Bapak Ibu ya? Kalau kita takbir begini, bukan begini. Sepakat ya? Angkat tangan. Salah. Menyerah. Begini kan? Sepakat ya? Jadi tidak ada takbir begini posisi tangannya. Jadi takbir itu posisinya begini. Kenapa? Karena menyerah. Makanya kalau kita buka kitab Tanwirul Qulub, di situ disebutkan ujungnya jari-jari kita itu menghadap ke kiblat. Dilengkungkan sedikit, bukan lurus ke atas. Salatoi. Jadi dilengkungkan sambil direnggangkan jari-jarinya. Bukan juga begini. Salatoi. Jadi renggangkan. Allah, lihat posisinya. Saya masih ingat guru tak itu kalau nak kasih contoh bagaimana takbir. Jadi ini bukan dari saya, ini dari guru-guru tak ini. Ya. Allah. Jadi kalau begini salah. Apalagi kalau begini. Tidak sampai salah anak. Ya, jadi Allah ni posisi kiblat jari-jarinya. Ya. Nah, kemudian laki-laki itu disunatkan mengangkat keteknya sedikit. Ya, jangan dirapatkan. Kalau perempuan dirapatkan. Ya, pas di depan dadanya. Allah, Allah. Nah, hadis mengatakan sejajar dengan telinganya. Nih. Allah. Jadi salah juga begini, salah juga begini, ya. Jadi Allah ini hampir kena telinga kita. Allah ini bahu kita. Seperti itu yang digambarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau masuk, masih ada waktu. Masih ada ya. Takbiratul ihram. Jadi takbir itu rukun atau sunat? Kita sepakat rukun. Allahu Akbar itu rukun. Apa itu rukun? Perbuatan yang wajib dilakukan di dalam salat. Apabila kita salah mengucapkannya,
batal atau sah salatnya? Batal. Namanya rukun. Rukun tidak boleh salah. Makanya perbaiki cara tak mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Betul? Makanya ulama kita itu memberi syarat 3 syaratnya. Syarat sahnya takbir 3 syaratnya. Syarat pertama, panjang pendeknya harus benar. Yang kedua, tidak boleh bernapas ketika mengucapkannya. Yang ketiga, suaranya harus didengar oleh telinga. Jadi itu syaratnya sah daripada takbir itu. Apa tadi pertama? Panjang pendeknya harus benar. Jadi kalau saya mengatakan begini, Allahu Akbar, sah nggak salatnya? Betul nggak itu? Yang mana yang benar? Coba kita bedakan. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu yang mana yang benar? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Saya ulang lagi. Allahu Akbar. Itu benar nggak? Benar nggak atau salah itu? Benar ya? Benar. Itu salah. Yang benarnya Allahu Akbar, itu yang benar. Yang salah Allahu Akbar. Ada 2 alif di situ. Allah, itu salah. Apalagi Allah, apalagi itu sudah salah sekali itu. Jadi hati-hati di sini Bapak Ibu ya. Di situ 1 titik alif. Allah, Allah, langsung lompat ke la. Allah, tidak boleh salah itu. Sensitif sekali. Allah, banyak imam seperti ini. Allah. Apa artinya kalau banyak, kalau 2 alif? Jadi kalau 2 alif di situ artinya apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Allah, apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? La haula wala quwwata illa billah. Kamu pertanyakan apakah Allah Maha Besar? Itu bahasa Arab Bapak Ibu, hati-hati panjang pendeknya merubah arti. Belajar bukan sembarang bunyi itu bahasa Arab. Ada juga itu Astaghfirullah, megelo yang telinga. Tapi apa artinya? Apakah saya minta ampun kepada Allah? Yang benarnya kan astaghfirullah, ini nafal lampai alifuna. Ketiga alifnya panjang, apa artinya? Apakah saya minta ampun kepadamu? Sama tadi Allahu Akbar tadi. Jadi Allah itu yang benar, bukan Allahu Akbar. Coba ikut Bapak ini. Coba ikut yang salahnya dulu. Yang salah. Coba kita sama-sama. Yang salah. Allahu Akbar. Itu yang salah. Ulang lagi yang salah. Allahu Akbar. Itu yang salah. Yang benarnya Allahu Akbar. Itu yang benar. Iya. Jadi siapa yang salah takbirnya, batal salatnya. Apalagi ada juga itu yang baca begini. Ini saya dengar langsung. Allahu Akbar. Hu Akbar. Hu Akbar. Itu tahun 2011 bulan Ramadan. Saya di belakangnya itu imam. Allahu Akbar. Kaget kah? Apa Nabi bilang ini? Hu Akbar. Jadi hu terus ada ain. Hu Akbar. Setelah salat itu salat tarawih, terus saya tegur, Pak, bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Kan gampang sekali itu dengan wak.
Yang mana yang susah disebut? Akbar atau Allahu Akbar? Yang susah disebut Allahu Akbar. Kenapa dipersulit? Kenapa dipersulit? Anak kecil saja bilang bisa akbar, akbar. Gampang nah. Ini Allahu Akbar, kena putar kita terus naik ke atas. Ini enggak boleh dibiarkan seperti ini. Ada juga atokan azan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kau bilang? Ada juga itu banyak nafal lampai banyak. Allahu Akbar. Dongok-dongok nah. Jadi bar itu di Arab kalau banyak panjang itu bahasa kotor Bapak. Ini kira orang Indonesia dengan PD-nya azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar. Dan ini kesalahan besar, apalagi kalau kita takbir. Nah, yang kedua apa lagi? Tidak boleh bernapas, ya. Allahu Akbar, salah. Enggak boleh bernapas, harus nyambung. Allahu Akbar, nyambung. Jadi Allahu Akbar, gitu. Pernah saya salat duhur. Jadi imamnya itu takbir Allah, tidak ada suara. Bar, banyak yang takbir di belakangnya. Jadi harus kedengaran suara tak itu kalau takbir apabila kita imam. Jadi perdengarkan suara tak dari alif sampai ra. Allahu Akbar. Nah, setelah itu baru makmumnya takbir. Ini tidak ada suaranya, tengah-tengahnya hilang. Allah bar. Tidak boleh. Ya, itu salah. Jadi takbir ini, ya, kemudian masih ada waktu. Ada tanya jawab enggak? Ada tanya jawab. Biasa ada tanya jawab, tidak ada? Ya, masih ada ya waktu. Nah, ini takbir ihram ini. Jadi Allahu Akbar. Gitu tangannya begini kan? Tangan posisi seperti ini. Nah, posisi tangan kita ini boleh lurus, boleh begini, boleh dibawa. Boleh juga di samping. Jadi banyak warnanya di sini. Boleh begini, boleh di sini, boleh lurus. Ya. Jadi di sini ulama kita banyak pendapatnya di sini. Yang tidak benar kalau tangannya tidak diangkat. Jadi kalau pada saat posisi begini silakan ambil semua. Nah, kemudian biasa itu kalau kita sudah sujud, ruku, sami Allahu liman hamidah, ada lagi begini kan? Betul? Sami Allahu liman hamidah, ada begini juga. Saya mau katakan begini. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian dari pendapat mazhab ini, jadi tidak semua mazhab Imam Ahmad sepakat ini, hanya sebagian. Artinya, tapi 3 mazhab tidak ada sepakat. Riwayatnya tidak ada diterima. Semuanya lurus, sami Allahu liman hamidah lurus. Tapi sebagian dari mazhab Imam Ahmad langsung begini. Itu dibenarkan menurut sebagian mazhab imam, tapi sebagian ulama besar mengatakan, jumhur ulama mengatakan itu pendapatnya adalah lemah. Tapi kalau ada begitu, biar kami, jangan dilarang. Ya. Terus apa lagi? Ketika kita takbir ruku, tolong diperhatikan. Itu takbir ruku kapan kita baca? Sebelum ruku atau perjalanan menuju ruku? Itu dibaca perjalanan menuju ruku. Jangan dibaca ketika rukunya. Kenapa? Karena ketika ruku yang dibaca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sepakat Bapak Ibu? Ketika kita ruku, apa kita baca? Bukan Allahu Akbar kita baca. Ketika ruku kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Makanya takbir ruku tidak boleh dibaca ketika ruku. Itu dibaca menuju ruku. Jadi kalau ada imam nanti ruku baru dibilang Allahu Akbar, salah nih. Maka dia harus sebelum sampai ruku sudah sempurna, sudah diucapkan Allahu Akbar. Bukan pada saat rukunya Allahu Akbar, salah. Jadi Allahu Akbar, itu perjalanan menuju ke ruku.
Makanya bergerak dulu sedikit, yang imam bergerak dulu sedikit, baru bilang Allahu Akbar. Jangan masih berdiri terus bilang Allahu Akbar, nalombai ki makmum. Makanya bergerak sedikit, Allahu Akbar, baru. Jangan kebablasan. Nanti sudah ruku, sempurna rukunya baru bilang Allahu Akbar. Saya pernah tanya, kenapa begitu? Dia bilang takut kak makmum nalombai kak. Jangan terlalu begitu. Itu bukan begitu caranya. Laksanakan sesuai dengan hukumnya. Kalau ada makmum melombai kok, dia yang salah. Ya, yang penting kamu bergerak dulu sedikit, baru bilang Allahu Akbar. Jangan ketika ruku. Begitupun sami Allahu liman hamidah. Nanti lurus baru dia bilang sami Allahu liman hamidah. Tidak boleh. Sami Allahu liman hamidah dibaca menuju ke berdiri. Nanti berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah. Salah. Apa yang dibaca kalau berdiri tegak? Rabbana lakal hamd. Bukan sami Allahu liman hamidah. Jadi sami Allah tu, sami Allah liman hamidah. Jangan sudah lurus sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal. Oh, kau gabungkan dua bacaan bukan pada tempatnya. Jadi bergerak sedikit sami Allah liman hamidah, lurus baru baca, turun tangannya baru bilang Rabbana lakal hamdu. Salah orang bagaimana ini? Rabbana lakal hamdu. Ada itu diangkat tangannya Rabbana lakal hamdu, tidak. Luruskan tangannya turun ke bawah Rabbana lakal hamdu. Bukan Rabbana lakal hamdu. Salah. Lurus. Pada saat kita Rabbana lakal hamdu, kita baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u min syai'in apa lagi? Ya, itu kita baca. Bisa juga yang lain. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bisa digabungkan dua-duanya. Ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu Rabbana lakal bisa disambung dua-duanya. Bisa juga satu, bisa juga pendek. Rabbana lakal hamdu, selesai. Yang penting di situ ada tumakninanya. Nah, pada saat kita sujud, nah jangan nanti rapat jidatnya di atas tempat sujud baru bilang Allahu Akbar. Sebelum sampai sudah selesai mi Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi turun Allahu Akbar, dan jangan terlalu panjang juga. Allahu salah, terlalu panjang nih. Kan takbir ruku, takbir sujud itu kan isyarat saja, pemberitahuan kepada makmum kalau imamnya sudah bergerak. Kenapa terlalu panjang takbir ruku sujudmu? Allah, sedikit saja Allahu Akbar, sudah. Itu menyalahi kaidah. Allahu Akbar la-nya itu dua ketuk saja. Tidak boleh terpanjang Allahu Akbar. Ada juga itu dari sujud naik berdiri. Allahu Akbar. Kenapa terlalu panjang? Apa alasannya kamu terlalu panjang? Kenapa pada saat pada tanganmu begini baru selesai? Jadi pada saat bangkit dari sujud, Allah, sudah pendek saja. Allahu Akbar, berdiri. Tidak pernah saya dengar orang Arab takbir berdiri dari sujud, berdiri itu panjang sekali. Allah. Wah, ini salah. Jadi tolong dirubah ini cara seperti ini. Jadi imamnya juga harus banyak yang harus dikursus. Iya. Jadi sekira masalah takbir ini sudah selesai. Kemudian ini agak panjang. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah padamu dari Al-Qur'an. Artinya setelah kita takbir baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah kita baca surah. Surah yang mudah saja bagi kita. Jangan terlalu panjang-panjang, yang susah-susah. Artinya yang kita hafal mati, yang betul-betul lancar dalam pikiran kita. Apa kira-kira surah yang paling bagus kita baca sesudah Al-Fatihah? Qul ya kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Inilah surah yang paling bagus.
Nah, sebelum itu kita baca Al-Fatihah dengan benar. Takbir saja banyak yang salah, apalagi yang namanya Al-Fatihah. Kayaknya tidak ada waktu nih. Masih ada 10 menit, 1 menit. 1 menit. Iya, jadi saya mau katakan, ada seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah melihat orang tua salatnya salah-salah. Tidak ada tumak ninanya kalau dia salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Huzaifah mengatakan, berapa tahun maki salat seperti ini? Dia bilang 40 tahun. Kata beliau, kalau bapak meninggal dunia masih begini salatnya, maka bapak tidak mati dalam agama Muhammad. Artinya selama 40 tahun tidak ada yang sah salatnya. Maksud saya begini Bapak Ibu, yang rajin ikuti pengajian seperti ini, agur memang maki. Jangan dibiarkan kesalahan itu terus menerus. Apalagi yang tidak pernah belajar seperti ini di masjid. Oh begitu terus salatnya. Jadi tolong robah salat dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi cengeng Al-Fatihah. Banyak guru-guru, tidak ada alasan sekarang orang tidak bagus Fatihahnya. Di YouTube ada guru-guru banyak, penghafal bawa ke rumah tak privat. Sekiranya demikian, Allah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Allahumma iftah lana fadl arifin. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa alamin. Al-Fatihah.